Ketika kita membahas Samsung J2 Prime atau Samsung J2 Prime di tahun 2020 ini, jelas ponsel ini sudah sangat jadul, sangat ketinggalan. Lihat saja dari desain fisiknya, dimana pada bagian atas masih ada tulisan merek Samsungnya. Kemudian di bagian bawahnya masih ada tombol fisik seperti ini, tombol home dan tombol backnya itu masih terpisah dari layar, sehingga bezelnya atau sisi-sisi layarnya itu sangat tebal. Juga bagian baterainya yang masih menggunakan baterai removable atau baterai yang bisa dicabut dari jenis lithium ion. Lihat juga posisi kameranya yang ada di tengah. Tidak seperti ponsel-ponsel zaman sekarang di mana tombol-tombolnya sudah berupa tombol digital, bukan lagi tombol fisik seperti ini, dan tidak lagi mencantumkan nama merek di bagian depan. Selain hanya jadul secara desain, Samsung J2 Prime juga punya kapasitas memori internal yang sangat kecil kalau untuk zaman now, yaitu hanya sebesar 8 GB. Itu pun kapasitas kotor, belum terpotong oleh sistem operasi bawaan pabrikan dan lain-lain. Selain hanya memori internal yang kecil, kapasitas RAM-nya juga sangat kecil, yaitu hanya sebesar 1,5 GB saja. Ya tentu kalau kita bandingkan dengan handphone zaman dahulu, 1,5 GB itu sudah lumayan. Tapi di tahun 2020 ini 1,5 GB itu kecil sekali, sangat tidak mumpuni untuk bermain game-game online zaman sekarang seperti Mobile Legends, Free Fire, apalagi PUBG Mobile. Belum lagi masalah internal memorinya yang katakanlah sangat kecil sehingga sangat mudah penuh. Tapi sejadul-jadulnya Samsung J2 Prime, siapa sangka ponsel ini ternyata masih banyak yang menggunakan, termasuk saya sendiri. Di rumah saya masih ada 1 unit Samsung J2 Prime yang digunakan oleh anak bungsu saya. Salah satu permasalahan yang sering muncul, yang sebenarnya bukan hanya terjadi pada Samsung J2 Prime saja, tapi pada seri yang lain juga, yaitu bahwa jika Om Sis suka bongkar pasang aplikasi, maka tampilan layar aplikasinya akan jadi berantakan. Misalnya seperti ini. Di tampilan layar aplikasi yang pertama ini, ke bawahnya masih kosong, belum penuh. Tapi aplikasi baru yang kita install, dia akan masuknya ke halaman kedua. Maka akibatnya di bagian bawah beberapa aplikasi yang tampil akan ada ruang kosong yang menurut saya nggak enak dipandang. Karena kondisi seperti ini, banyak orang yang menanyakan tentang bagaimana caranya untuk mengembalikan tampilan awal Samsung J2 Prime seperti bawaan pabrikan. Nah, kali ini saya akan share caranya. Caranya sangat mudah. Yang pertama, Om Sis masuk ke menu pengaturan. Terserah Om Sis mau masuk melalui halaman aplikasi kemudian ke menu pengaturan, atau Om Sis mau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menarik turun bar notifikasi kemudian menyentuh ikon roda gear yang ada di sudut kanan atas tampilan layar handphone. Intinya yang penting Om Sis masuk ke dalam menu pengaturan, kemudian scroll perlahan ke bawah sampai Om Sis menemukan menu aplikasi, dan selanjutnya sentuh pada menu tersebut. Kemudian setelah terbuka tampilan layar menu aplikasi, selanjutnya sentuh pada ikon titik 3 atau ikon menu yang ada di sudut kanan atas tampilan layar, sehingga muncul beberapa menu pilihan. Dan selanjutnya Om Sis sentuh pada pilihan tampilkan aplikasi sistem. Sampai di sini scroll ke bawah, boleh perlahan, boleh lebih cepat. Supaya tidak terlewat, lebih baik perlahan saja, hingga Om Sis menemukan menu touch wish depan.
Nah, sentuh pada menu tersebut, maka akan terbuka halaman info aplikasi TouchWiz depan. TouchWiz depan ini adalah menu launcher ya, menu peluncur seperti menu-menu launcher yang lain. Di bagian ini Om Sis sentuh pada pilihan penyimpanan. Maka akan tampil dua tombol yang bertuliskan hapus data dan hapus memori. Maka Om Sis sentuh pada pilihan hapus data. Lantas setelah tampil kotak dialog konfirmasinya, sentuh pada teks hapus. Om Sis tidak usah khawatir, cara ini akan menghapus data-data penting karena tidak akan ada data penting yang terhapus. Maksudnya hapus data di sini adalah menghapus data setting yang sebelumnya sudah pernah berubah oleh hapus install aplikasi ataupun sebab yang lainnya. Setelah sampai di sini, Om Sis tinggal sentuh saja pada tombol back. Terus sampai mencapai halaman depan. Maka Om Sis akan mendapati halaman depan Samsung J2 Prime milik Om Sis sudah kembali seperti semula. Kita cek, sentuh menu aplikasi yang ada di layar depan. Maka tampilan layar aplikasi yang pertama sudah penuh. Dan di layar yang kedua hanya ada sedikit karena sebagian dari aplikasi yang tadinya ada di layar kedua dia sudah berpindah secara otomatis ke layar pertama. Itu cara yang pertama. Selain cara tersebut, Om Sis bisa menggunakan cara kedua. Langkahnya adalah pada halaman depan layar HP, Om Sis sentuh pada menu aplikasi. Selanjutnya lihat ke bagian pojok kanan atas, di situ ada ikon titik 3 atau ikon menu atau ikon pilihan. Sentuh pada ikon titik 3 itu. Kemudian pada dua menu yang muncul dalam kotak dialog, sentuh pilihan urut. Pada kotak dialog berikutnya, Om Sis pilih pilihan urutan sesuai alfabet. Maka tampilan layar aplikasi Om Sis akan berubah menjadi rapi kembali. Perbedaan dari cara yang pertama dan cara yang kedua ini adalah bahwa di cara yang pertama, yaitu cara yang tadi, hasil akhirnya tampilan layar aplikasi Om Sis akan menunjukkan setting seperti standar pabrikan, seperti saat ponsel ini masih baru. Artinya urutan-urutan aplikasinya seperti itu, yaitu diawali dari folder menu Samsung, YouTube, Play Store, telepon, pesan, dan selanjutnya. Sedangkan ketika Om Sis menggunakan pilihan cara perapihan dengan menu urut tadi, hasil yang akan Om Sis dapat adalah urutan aplikasi sesuai namanya, yaitu sesuai alfabet. Artinya untuk aplikasi-aplikasi yang diawali dari huruf A, dia akan berada di urutan awal, dilanjutkan dengan aplikasi yang namanya diawali dari huruf B, huruf C, D, dan seterusnya sampai yang terakhir ini. Di handphone saya itu yang terakhir urutannya adalah YouTube, karena dia diawali dari huruf Y, huruf yang sudah hampir mendekati huruf Z. Oke, saya rasa sudah jelas. Sudah cukup tutorial saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak.